Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Fitrah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kegiatan ta'lim malam hari ini, melanjutkan pelajaran surah Al-Maidah ayat ke-14. Kita mulai sama-sama dengan membaca Ummul Quran. Allahumma hassil wa balligh maqasidana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. Saya contohkan ya, satu ayat penuh saya contohkan, baru nanti kita praktek ya. Dengarkan saja satu ayat saya contohkan. Saya talakikan, saya tasmi'kan, saya talqinkan. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة.
وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. Seperti itu ya, contoh muratan. Silakan Kang Romdo diawali. Barakallahu fiik. Istamir. Barakallahu fiikum. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. بارك الله فيكم. السلام. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. بارك الله. ما شاء الله. استمر. lanjut. Barakallahu fiik. Mustamir.
Barakallahu fiikum. ومن الذين قالوا إنما النصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. Barakallahu fiikum. Mustamir, monggo. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. Barakallah, ya, Masya Allah makin meningkat bacaan, bagus. أخذنا ميثاقهم أخذنا فأغرينا بينهم العداوة فأغرينا Barakallahu fiikum. Ustaz. Inna nasara, panjang pendeknya Pak. Akhadna Masya Allah, mantap. Barakallahu fiikum. Ustaz. ميثاقهم فأغرينا بينهم
Sadaqallahul azim. Barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah. Jemaah sekalian dimuliakan Allah, alhamdulillah. Sekalipun satu ayat ya, tapi kita baca dengan tajwid dan makharijul huruf yang tepat, yang tartil ya, itu lebih baik ya, ketimbang kita banyak membaca ayat tapi tidak memperhatikan ya bagaimana hukum tajwidnya, bagaimana makhrajnya. Jadi yang kita kejar bukan kuantitas tapi kualitas bacaan kita di majelis atau forum ini. Kalau ingin baca yang banyak, baca sendiri di rumah ya, dengan standar atau seperti yang sudah kita contohkan di majelis ini, di pengajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum ila akhiril ayat. Perhatikan baik-baik. Ini informasi dari Allah Subhanahu wa taala mengenai pengakuan orang-orang ahlul kitab minan nasara, dari orang-orang Nasrani. Jadi ahlul kitab minal yahud wan nasara itu sering disebut oleh Al-Qur'an. Ada dua kemungkinan ya, yang sering disebut-sebut itu kalau bukan karena baiknya ya karena buruknya, kelewat baik sama kelewat buruk. Kalau yang biasa-biasa saja biasanya nggak dikenal kan, gitu. Nah tentu ini disampaikan oleh Allah SWT agar menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Ya, seperti yang terjadi di mana sekarang ini, Palestina, sedang terjadi agresi besar-besaran, bahwa bahkan ada rencana untuk serangan darat sudah dimulai katanya. Tapi kita yakin orang-orang yang ada di pihak yang benar tetap menang. Ya. Fa inna hizballahi humul ghalibun. Hizbullah, partai Allah. Artinya orang-orang yang berada di jalur Allah Subhanahu wa taala. Ya sekalipun kelihatannya diintimidasi, bahkan sampai ada yang meninggal. Tapi di dalam Islam soal pertempuran di medan perang itu ya nggak ada menang, nggak ada kalah sebenarnya. Ya, nggak ada kalah maksud saya. Ya kalau bagi orang beriman itu tetap menang, tetap menang. Ya, karena semboyannya gimana itu? Ish kariman aumut syahidan. Hiduplah dalam kemuliaan, kemenangan, atau kalau mati syahid. Kalau misalnya pihak kaum muslimin yang memperjuangkan agamanya dan tanah kelahirannya meninggal, wafat dalam keadaan syahid. Ya, kalau menang ya berarti mulia. Jadi nggak ada kamusnya, nggak pihak kaum muslimin itu kemudian terhina, nggak ada kamusnya, tetap mulia, tetap mulia. Nah tentu dalam hitung-hitungan manusia ya ada yang menang, ada yang kalah, itu hitungan manusia. Nah kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita mendapatkan nusrah atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak golongan yang sedikit, fi'atin qalilah ya, itu bisa mengalahkan golongan yang banyak. Fi'atan katsirah. Tentu biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nasrum minallah wa fathun qarib, ya kemenangan itu dekat. Baik ya, wa minal ladzina qalu inna nasara.
Dan di antara orang-orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya kami Nasoro, orang-orang Nasrani maksudnya. Ya, Nasoro di sini diambil dari kata Nasoro, Ansor, Nasirun, Ansorullah, yaitu penolong Allah, penolong Nabi Isa maksudnya. Kunu ansarullah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansori ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Ini pendapat yang pertama, ada dua pendapat. Jadi dinisbatkan kepada kata-kata Nasoro, Nasrun, Nasirun, Ansorun, penolong, jadi Nasoro. Jadi mengklaim diri mereka adalah penolong Allah, penolong Nabi Isa alaihissalam, penolong dakwahnya Nabi Isa, mengklaim, ya. Padahal sesungguhnya mereka sudah banyak yang menyeleweng dari apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya, akhadna mitsaqahum. Ada yang telah kami ambil perjanjiannya. Namanya janji itu dari pihak A dan B dan A itu saling berkaitan, ya, ada ikatan di situ, ya, ada ikatan, ada janji. Ya, janjinya apa? Wa minal ladzina idda'u annahum ansarullah. Ya, ada sebagian orang-orang, ya, orang-orang Nasrani tadi yang mengaku-ngaku idda'u annahum ansarullah, bahwa sesungguhnya mereka adalah penolong Allah. Wasammu anfusahum bidzalik, mereka mengklaim, menyebut diri mereka sebagai Nasrani, ya, Nasrani. Yang kedua, mengambil dari kata-kata Nazaret itu tempat di mana Nabi Isa dilahirkan. Kalau bahasa Arabnya Nasoro juga, Nasoro. Nazaret, tempat dilahirkan Nabi Isa alaihissalam. Dia mengklaim, ya, di penyebutan agama seperti ini tentu tidak sesuai, ya, karena agama itu penyebutannya harus langsung dari siapa? Allah SWT. Sedangkan ini dinisbatkan kepada benda, ya, kepada penyebutan yang diklaim oleh manusia itu sendiri. Nah, padahal Nabi Isa sendiri membawa ajaran Islam, ada sholat, ada zakat, ya, ada syariat, ya. Sholatnya ya tentu ada perbedaan, ya, pelaksanaannya dengan kita, tapi ada sholat, ada zakat. Wa usani bis sholati ma dumtu hayya, ya. Jadi diperintahkan sholat dan zakat selama hidupnya, tapi itu diingkari, ya. Akhadna minhum aidan al-mitsaq ala tauhidillah, yang paling penting. Apa itu perjanjiannya? Yaitu mentauhidkan Allah. Itu perjanjiannya. Perjanjiannya mentauhidkan Allah, wal imani bi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perjanjian yang paling urgen di situ, dua hal. Yaitu mentauhidkan Allah dan mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sudah termaktub di dalam perjanjian lama maupun baru, Taurat maupun Injil sudah disebutkan. Ya, wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti mim ba'di. Ya, dan diberikan kabar gembira seorang rasul yang akan datang setelahku, setelah Nabi Isa. Ismu siapa? Namanya Ahmad. Ya, nama Nabi Muhammad diantaranya Ahmad. Ya, falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrum mubin. Tapi tatkala Nabi Muhammad datang dengan membawa bukti nyata kebenaran itu, bil bayyinat, ya, mereka menuduh hadza sihrum mubin. Wah, ini sihir. Nah, dari mukjizat dianggap sihir, yang dianggap sihir.
diklaim seperti itu. Ya karena memang kalau seandainya mereka mengakui kerasulan Nabi Muhammad, ya berarti rontok semuanya, rontok sudah. Ya itu yang ditakuti memang. Ya, jadi kewajiban mereka kalau mengikuti perjanjian dengan Allah SWT, mentauhidkan Allah, berarti kan agama Islam tauhid kan, dan mengimani atau berfusi kepada Nabi Muhammad SAW, ya pasti itu kerugian besar bagi kelompok-kelompok mereka. Paham di sini? Paham Bapak? Paham ya, pokoknya dipahami aja nah. Jangan kepaham ya. Masya Allah. Ini kan kita mengkaji nggak hanya sekedar ngaji, mengkaji ayatnya itu. Jadi mengetahui maksudnya apa, kandungannya bagaimana ayat ini, penjelasannya seperti apa. Kita mengikuti penjelasan yang telah diajarkan oleh para ulama, bukan ngarang sendiri, mengikuti jalur aturan manhaj yang telah ditetapkan oleh alim ulama, karena kita ini tidak bisa apa-apa ya kecuali Allah izinkan, kecuali kita belajar dengan para pendahulu. Nggak ada orang lahir terus pinter, nggak ada, ya harus belajar ya dari orang sebelum kita, ya belajar itu dari orang-orang sebelum kita, itu namanya belajar, mengambil ibrah dan pelajaran gitu ya. Jadi apa tadi yang perjanjian apa tadi? Tauhid dan iman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi diingkari dua-duanya, bahkan membuat aturan sendiri at-tathrith. Apa itu at-tathrith? Trinitas ya, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Itu dijelaskan pada ayat berikutnya ya. Dan itu sebenarnya bukan ajaran Nabi Isa alaihi salam, ajaran Paulus. Ya, makanya nanti kita temukan di sini bagaimana pertentangan mereka antara Katolik dan Protestan. Disebutkan dalam ayat ini nanti. Ada pertengkaran hebat yang gak akan selesai ila yaumil kiamah. Ada negara yang sampai hari ini masih terus konflik soal Protestan sama Katolik di Irlandia ya. Di Irlandia itu sering kali terjadi pertengkaran ya, antara pihak Katolik sama Protestan. Fanasu hadzam mimma dzukiru bihi, akan tetapi mereka sengaja, maka kemudian mereka sengaja melupakan haddon ya, sebagian dari apa yang mereka telah beri peringatan. Haddon mimma dzukiru bihi ay fataroku ma umiru bihi fil injil minal imani bil anbiya wa naqdul mitsaq. Ya, mereka meninggalkan apa yang telah diperintahkan di dalam Injil minal imani bil anbiya. Ya, di dalam Injil dijelaskan ya harus mengimani kepada para nabi termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi diingkari wa naqdul mitsaq, dan mereka melanggar janji. Padahal perjanjiannya tadi kan tetap harus bertauhid dan mengimani kelahiran siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dua-duanya diingkari perjanjian itu. Padahal itu yang paling mendasar, ya. Yang paling mendasar adalah dua hal itu: iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Ya, iman kepada Allah secara benar berarti mengimani Rasulullah SAW, karena Rasulullah adalah manusia yang dipilih, yang diutus untuk menjadi nabi terakhir yang mengcover seluruh nabi sebelumnya, menyempurnakan. Ya, dalam riwayat disebutkan ibarat Nabi Rasulullah itu Nabi Muhammad itu ya diibaratkan dengan nabi-nabi yang lain itu seperti bangunan besar masih ada satu bata yang belum terpasang. Ya. Maka masih nggak sempurna, maka Rasulullah itulah yang menyempurnakan. Makanya ditaruh di akhir, ya, ditaruh di akhir, dan yang paling kuat dari sisi apapun paling kuat Nabi Muhammad SAW. Maka salah satu keistimewaan Nabi kita adalah diberikan otoritas untuk memberikan syafaatul
uzma. Apa? Syafaatul uzma, syafaat yang agung yang tidak dimiliki kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hebatnya. Ya, kekasih Allah diposisikan sebagai nabi terakhir, sayyidul anbiya wal mursalin. Maka kita ini bangga sebenarnya, bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir zaman nanti menjelang kiamat pasti akan mengalami fase kemenangan secara menyeluruh. Ini kabar gembira bagi kita semuanya. Itu yakin. Ada berita nubuahnya ada. Dan fenomena itu sudah sangat terasa sekarang. Ya. Sekarang di dunia ini yang mengguncang dunia adalah apa? Banjir para mu'alaf yang tadinya pembenci Islam itu, mereka justru menjadi pengagum Islam. Karena Islamnya yang bisa menjawab segala macam persoalan yang ada di dunia ini. Ya, persoalan sosial, Islam sudah membahas tuntas. Persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan politik, bahkan persoalan negara, semuanya ada di dalam aturan Islam. Dan itu hanya pada Islam. Hanya Islam yang membahas secara keseluruhan, secara kafah, secara menyeluruh. Nah, makanya orang yang pinter, orang yang mau belajar, orang yang berpikir, ya, akhirnya tertarik dengan Islam itu. Yang tadinya membenci 180 derajat berbalik menjadi pengikut bahkan pendakwah, dan itu enggak 1, 2, ratusan ribuan bahkan di dunia. Jadi prediksi kayak Rusia, kayak India itu bakalan menjadi negara Islam mayoritas nanti di sana. Sekalipun sekarang kelihatannya mereka para Hindu radikal itu mereka terus menyebarkan fitnah di sana sini. Ya, tapi Islam yang akan menyentuh ke semua lapisan. Di India itu ada namanya suku Dalit, pernah dengar nggak? Suku apa? Suku Dalit atau kasta Dalit lah, bukan suku Dalit. Kan di India kan kasta-kasta kan? Ada kasta Brahma, ada Satriya, ada apa lagi? Ada Pariya, ada Sudra, ada macam-macam. Nah, jadi orang Brahmana itu nggak boleh berinteraksi dengan orang Sudra misalnya, karena ada hierarki di situ, ada aturan yang mengikat, nggak boleh. Dan orang-orang yang masuk dalam kategori suku Dalit yang jumlahnya itu puluhan juta juga, itu nggak boleh. Ngomong aja nggak boleh sama kasta di atasnya, bahkan dianggap najis, itu. Bahkan kalau lewat itu harus pakai apa? Pakai tali atau pakai kain supaya kain itu bisa menghilangkan jejaknya, karena jejaknya najis. Kemudian harus pakai pakaian yang kira-kira ludah nggak boleh nempel ke tanah. Terus pekerjaannya ya tukang sapu jalan, pembersih WC, kan ya kayak gitu, nggak boleh sekolah, nggak boleh berpendidikan karena dianggapnya najis. Dan itu jumlahnya bahkan mungkin sekarang ratusan juta, karena sana penduduknya lebih dari 1 miliar. Nah, tatkala mereka disentuh dengan Islam, tatkala ada para pendakwah yang mendekati mereka, membawa ajaran di mana manusia itu setara, nggak ada kelebihan satu sama lain, kecuali yang membedakan derajatnya takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian membuat mereka tertarik, wah ini berarti yang memanusiakan saya. Akhirnya setiap hari ribuan orang masuk Islam karena merasa mendapatkan kehormatan di situ. Subhanallah. Ya, Islam. Maka kita bangga. Kalau kita bangga, kita senang, ya kaji Al-Quran, karena Islam itu sumbernya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menggembirakan memang. Dan ini diprediksi, maka mereka kalap itu akhirnya, ya. Orang-orang Hindu yang sudah seringkali melakukan penindasan dan kezaliman terhadap kaum muslimin makin kalap itu, karena setiap hari, ya, berbondong-bondong orang masuk Islam. Demikian pula di Rusia, yang paling heboh di Rusia, diprediksi 10 atau 20 tahun lagi itu menjadi negara Islam di sana. Makanya Presiden mana siapa itu?
Putin ya. Putin kan. Nah itu sekarang ini termasuk yang membela Palestina. Padahal Rusia itu kan kita tahu negara ateis kan, sosialis, komunis, tapi membela Palestina karena dia melihat rakyatnya itu sudah tertarik dengan Islam, bahkan dia sering mempelajari Quran, melihat Quran, baca Quran juga tertarik. Apalagi setelah berkawan dengan siapa itu, seorang presiden Muslim yang sangat tangguh itu dari chatnya ya, siapa, Kadyrov ya namanya ya, Qadir ya, Qadirov itu luar biasa ya, Israel ya cemen di hadapan mereka ya, karena para pejuang Islam itu berjuang di medan pertempuran itu bukan untuk mencari harta atau kedudukan, sama sekali tidak, mencari pahala. Itu yang kemudian mereka stres menghadapi para mujahidin yang menjadi obsesinya itu surga. Jadi nggak takut mati. Kadang-kala mati malah dicari, kepengen mati. Ngadepin orang ya, yang ngadepin itu kepengen hidup, yang ngadepin kepengen mati, coba. Apa nggak stres? Stres. Jadi kelihatannya di ekspos beritanya menang, stres mereka. Ngadepin orang yang ikhlas, orang yang bahkan nyari mati, nyari syahid juga. Berarti mati nggak takut, dia mau mati juga nggak takut. Sementara dia bergelimangan harta, yang dicari nanti kedudukan, dia mencari, ya nggak ada apa-apanya. Itulah ya gambarannya seperti itu. Subhanallah, dari dulu sampai hari ini sampai ila yaumil qiyamah ya tetap akan seperti itu. Namanya mujahidin fi sabilillah. Mereka orang yang berjihad bukan untuk mencari kekuasaan, mencari apapun, tapi li'la'i kalimatillah fil ardi, agar tetap meninggikan kalimat Allah di muka bumi, agar tetap ada azan, agar tetap ada sholat, agar tetap ada baca Quran. Itu yang diinginkan. Karena kalau sudah tidak ada itu ya kiamat. Itu ya, untuk menegakkan sholat ya, menegakkan hukum zakat, menegakkan hukum puasa, menegakkan azan. Nah itu yang dicari, bukan apa-apa. Tidak stres orang ngadepin orang seperti itu. Ya, masya Allah ya. Kalau kita baca sejarah bagaimana para pejuang Islam itu nggak akan habis ya. Kisah-kisah yang menarik yang bisa kita jadikan pelajaran. Berikutnya fa'aghraina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Ini Quran loh ya, ini berita Quran pasti benar. Kita sebagai muslim harus meyakini bahwa ini berita yang maha benar. Fa'aghraina bainahumul adawata wal baghdha, maka kami aghraina itu timbulkan, tanamkan bainahum di antara mereka al adawah wal baghdha, yaitu perseteruan ya, permusuhan dan kebencian ila yaumil qiyamah. Ay alzamna wa alsaqna baina firaqin nasara al adawatu wal baghdha ila yaumil qiyamah. Dan kami tetapkan, kami lekatkan, ilsaq. Jadi enggak hanya itu ditetapkan, tetap akan terus antara golongan-golongan Nasrani itu akan bertengkar satu sama lain ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat ada pertengkaran ya. Jadi mungkin kita mengira bahwa mereka bersatu, tapi enggak sebenarnya ya, tapi bertentangan satu sama lain. Ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Waqala Ibnu Katsir mengomentari ayat ini, menjelaskan dan menafsirkan ayat ini, tolong didengarkan baik-baik. Wala yazaluna mutabaghidina, mereka akan senantiasa saling membenci, muta'addina, saling bermusuhan ya, yukaffiru ba'duhum ba'dhan, saling mengkafirkan satu sama lain atau mengingkari satu sama lain. Wa ya'anu ba'duhum ba'dhan, dan saling melaknat satu sama lain. Wa kullu firqatin tamna'ul ukhra dukhula ma'badiha, ya, melarang yang lain memasuki dalam rumah ibadahnya.
Jadi antara gereja satu dengan gereja lain itu beda, Pak. Pengikut gereja A tidak boleh ibadah di gereja B. Tahu, sudah pada tahu kan? Iya, itu bukan rahasia lagi. Saya dapat cerita dari orang yang punya saudara, banyak punya family Kristen, cerita sama saya. Ya, kalau kita kan bebas, mau masuk ke masjid Al-Fitrah boleh. Nanti Isa masuk di masjid apa? Babul Jan atau Al-Manar boleh, silakan, bebas. Ya, makanya jangan saling bertentangan seperti ini kan, seperti orang Nasrani ini. Ya, karena nanti kalau seperti itu, ya kita juga akan dilaknat. Kita juga akan dilaknat dengan perpecahan kalau mengikuti cara mereka. Ya. Maka kata orang Arab, musibatu qaumin inda qaumin mawa'idun. Ya. Jadi musibah yang pernah ya terjadi pada umat yang lain itu cukup menjadi pelajaran bagi kaum berikutnya. Musibah yang pernah terjadi pada kaum-kaum yang dilaknat Allah karena perpecahannya itu, ya, itu juga bisa menimpa juga kepada kita. Ya, ini pelajarannya di situ justru. Maka kita tidak boleh saling berpecah belah. Wa'tasimu mana bihablillah, terus jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah, jangan bercerai-berai, supaya tidak seperti mereka. Ya, nah, begitu. Jadi sampai begitu. Jadi wa kullu firqatin tamna'ul ukhra dukhula ma'badiha. Wa kadza najidul umam al-gharbiyah. Ya, demikianlah kita menemukan umat-umat di barat, wahum abna'u dinin wahid. Padahal mereka itu dalam satu agama. Yatafannanu ba'dhum fi ihlaki ba'din. Ya, sebagian mereka berusaha untuk menghancurkan yang lain. Famin muhtari'inil kumbulah ad-durriyah ila muhtari'inil kumbulah al-hidrogeniyah. Nah, jadi tafsir ini sudah tafsir modern ya. Di antara mereka ada kumbul ya, jadi pembuat bom atom ya, juga pembuat bom hidrogen. Ya, kalau tafsir zaman dulu nggak ada, tafsir sekarang jadi hidrogen. Ada bom hidrogen kan? Ya, senjata pemusnah massal ya. Nah, itu ya, jadi mereka sampai seperti itu. Wahia mawadun mudammiratun la yumkinu an ayyatasawwarul aqlu ma tuhdithuhu min talafin balighin wa halakin syamilin. Jadi maksudnya yang tidak dapat dibayangkan oleh akal kerusakan yang terjadi ya tatkala itu diletuskan ya bom hidrogen ya, tila yumkinu ayyatasawwar aqlu ma tuhdithu min talafin balighin wa halakin syamilin. Itu maksudnya jika itu misalnya diledakkan tidak bisa dibayangkan itu kerusakan apa yang akan terjadi ya, termasuk bom fosfor kan, apa itu yang putih ya itu ya, jadi warna asapnya itu putih, itu yang kalau mengenai badan manusia meleleh Pak, jangankan daging, tulang aja meleleh, tulangnya sampai meleleh. Nah itu sekarang yang sedang atau akan ditumpahkan oleh orang Israel di Gaza, mengerikan sekali ya. Memang manusia itu seperti itu, manusia itu kalau sudah kadung durhaka, serakah itu lebih bahaya dari binatang. Ya, binatang cara membunuhnya itu satu persatu, kalau manusia dus langsung ribuan, puluhan ribu hancur. Insyaallah. Naudzubillah min dzalik. Maka di dalam surat At-Taubah ayat 55, innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha ya. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazzaqa anfusuhum wa hum kafirun. Ya, sesungguhnya Allah bermaksud
ya, menyiksa mereka dengan harta dan kemewahan mereka fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia ini, wa tazzaqu anfusuhum wa hum kafirun, agar ya melayang ya nyawa mereka itu sedangkan mereka mati dalam kekafiran. Nah begitu, ini termasuk salah satu azab yang Allah berikan kepada mereka ya, wa tazzaqu anfusuhum wa hum kafirun, dan nyawa mereka hilang sedangkan mereka tetap dalam kekafiran. Tsumma qala ta'ala, maka kemudian Allah menyempurnakan firman-Nya di dalam ayat ini, wa saufa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Kelak Allah akan memberitakan apa yang mereka lakukan tatkala di dunia, termasuk tadi yang dimaksud adalah mengingkari janjinya ya, kemudian melakukan hal-hal yang justru melanggar dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hadil ayah tahdidun lahum. Ayat ini sebagai ancaman bagi mereka, sayulqauna jazaa'u amalihim al-qabih. Mereka akan dibalas ya. Jadi akan dibalas perbuatan buruk mereka itu dengan azab yang lebih pedih lagi di akhirat. Di dunia karena melanggar janji, kemudian diadab dengan perpecahan ya, pertengkaran dan lain sebagainya. Nah di akhirat tinggal nunggu adab yang lebih pedih, liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazzaqu anfusuhum wa hum kafirun wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Semoga ayat ini cukup menjadi pelajaran bagi kita ya, agar kita bisa mampu mengambil ibrah ya untuk kebaikan kita dan peningkatan ibadah atau ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja bisa kita bahas pada malam hari ini, lebih kurangnya mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.